Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat masuk dalam hari yang baru bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati berkat yang baru, anugerah yang baru, dan janji yang baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum melanjutkan hari ini yang tentu padat dengan agenda-agenda yang sudah kita susun, padat dengan kesibukan kita, padat dengan segala yang sudah ingin kita lakukan. Mari kita berhenti sejenak. Mari kita mau memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita mau berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan kesegaran yang baru. Kami dibangunkan dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Bapa, kami akan memulai hari ini, memasuki hari yang baru, hari yang tentu penuh dengan anugerah, kebaikan, dan kebaikan Tuhan. Bapa, berkati kami, berkati firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 dan 48. Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 dan 48. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, konteks ini tentu udah sering kita baca. Tetapi konsentrasi kita selalu pada dasarnya. Selalu konsentrasi kita kepada di mana bangunan itu dibangun. Apakah di atas batu atau di atas pasir? Nah, seringkali fokus kita adalah kita harus bangun di atas batu, jangan di atas pasir. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita menyoroti teks ini dari sisi yang berbeda. Dari sisi bukan pada batu, bukan pada pasirnya, tetapi pada satu kalimat yang menurut saya tidak kalah menarik dalam ayat ini, yaitu
Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggalinya dalam-dalam. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita melihat pada bagian ini. Orang itu menggalinya dalam-dalam. Tentu banyak kita yang pernah punya pengalaman menggali tanah. Dan kita tahu ketika menggali tanah beratnya seperti apa. Rasanya udah cangkul, gali sebentar itu sudah capek. Saya waktu di Kalimantan bersama dengan teman, pernah satu kali coba mau menggali sumur, karena di rumah teman ini sumurnya sudah kering. Dan dia bilang, yuk kita gali lagi sumur yang baru. Nah biasa orang panggil tukang sumur begitu. Tapi teman ini karena kami waktu itu masih muda di SMA, dia bilang, yuk kita gali yuk. Saya juga bilang, ayo kita gali. Bapak Ibu, kami memulainya dengan semangat, lalu mulai menggali. Tanah yang datar itu mulai digali lubang yang dalam. Rasanya sudah capek, pinggang udah sakit, udah kelelahan. Tanah yang tergali baru belum 1 meter. Tapi sudah lama. Dari siang kami gali sudah mau sore. Masih belum 1 meter. Sudah lelah. Cangkul yang kami pakai pun sudah terlepas, harus dipasang lagi. Akhirnya saya bilang sama dia, bro, udah leh, gak usah bikin macam-macam, udah panggil tukang sumur aja digali. Bapak Ibu, disitulah saya merasakan begitu beratnya, begitu sulitnya yang namanya menggali. Nah ayat ini berkata, orang itu meletakkan dasar. Sebelum diletakkan, dia menggali dalam-dalam. Nah di ayat 47 dikatakan adalah orang yang mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu sama dengan orang yang menggali dalam-dalam. Apa yang bisa kita hubungkan dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Korelasi dengan menggali dalam-dalam. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya bukan sesuatu yang gampang. Ketika kita mendengarnya, oh ya saya harus melakukan, tapi prakteknya, realitanya, ketika kita mau melakukan apa yang kita dengar, saya percaya kita semua punya pengalaman, begitu sulit, begitu sulit. Untuk mengubah kebiasaan kita, untuk mengubah karakter kita, untuk sesuai dengan firman Tuhan, begitu sulit. Karena kita sudah punya karakter, sudah punya kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu mungkin kebiasaan yang sudah sejak kecil. Itu karakter yang sudah sejak dulu. Mungkin banyak orang tidak tahu, tapi kita sendiri menyadarinya. Ada karakter-karakter yang sesungguhnya tidak sesuai firman Tuhan. Contoh, kita punya karakter yang emosional. Kita punya karakter yang gampang marah. Kita punya karakter yang kalau ngomong itu nggak mikir. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ngomong seringkali menyakiti orang lain. Kita ngomong keras, kasar. Tapi bagi kita enggak apa-apa. Kenapa? Karena memang begitu gaya kita. Padahal Alkitab bilang apa? Alkitab berkata, setiap perkataan haruslah firman Tuhan yang memberkati. Jangan memiliki karakter yang justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi begitu sulit untuk kita melakukannya. Karena itu sudah terbiasa. Karena itu mendarah daging. Bapak Ibu, ternyata tidak mudah untuk mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ketika berhubungan dengan kepribadian kita, ketika berhubungan dengan karakter kita, ketika berhubungan dengan kebiasaan kita, rasanya begitu sulit sehingga ada banyak orang yang kemudian mengambil jalan untuk berdamai. Berdamai bukan Allah yang datang berdamai dengan dia, tapi dia yang mencari alasan seakan-akan karakternya menjadi tidak ada masalah.
Dia berkata, ya sudah, memang manusia nggak ada yang sempurna. Saya dengan karakter begitu belum bisa memenuhi firman Tuhan. Ya enggak apa-apa, yang penting yang lain kan saya tetap bisa melakukan. Yang penting saya setia ke gereja, yang penting saya setia berdoa, saya setia kasih persembahan, saya setia. Tetapi dalam karakter-karakter yang masih tidak benar, ya udahlah, Tuhan pasti maklum lah. Coba kita mencari alasan untuk pembenaran diri terhadap kebiasaan kita yang sesungguhnya menyakiti hati Tuhan. Tapi kita berkata, toh tidak ada manusia yang sempurna, jadi Tuhan pasti maklum. Tuhan tidak pernah maklum dengan sesuatu yang salah. Tuhan tidak pernah maklum dengan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan tidak pernah maklum ketika ada penjual-penjual penukar uang yang ada di sekitar bait Allah, yang sesungguhnya itu menjadi budaya kebiasaan orang Yahudi. Setiap tahun ketika mendekati Paskah, ada banyak penukar uang di sekitar itu karena ada banyak pendatang datang ke Yerusalem. Mereka membutuhkan money changer, mereka tukar uang, mereka beli ternak, kurban dan sebagainya. Terjadi perdagangan yang begitu ramai di sekitar bait Allah demi untuk mereka datang untuk memberikan kurban. Dan itu sudah terjadi setiap tahun. Harusnya Yesus maklum kan? Harusnya Yesus maklum dengan situasi itu karena memang ini sudah begitu. Tapi Alkitab mencatat Yesus enggak maklum. Yesus membuat cambuk dan marah dan mengusir semua para penukar uang, mengusir semua pemungut cukai, mengusir semua orang-orang yang mengotori bait Allah. Yesus nggak bisa maklum dengan itu. Demikian juga Yesus nggak bisa maklum dengan karakter hidup kita yang tidak sesuai firman Tuhan, yang emosional. Cara berpikir kita yang gampang khawatir, gampang gelisah. Lalu kita berkata, Pak, mana sih ada manusia yang gak khawatir? Padahal kita berkata, janganlah kamu khawatir dengan apapun juga. Jelas Alkitabnya, jelas firman Tuhannya. Tapi kita tetap khawatir. Lalu kita merasa gak apa-apa karena memang namanya manusia pasti khawatir. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan apa? Orang yang menggali dalam-dalam. Artinya apa? Butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh ketekunan, butuh tujuan yang jelas. Baru kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini kita menjadi orang yang mau berkorban, mau berjuang, mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Mau berusaha memaksa diri kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada pengecualian, tidak ada pembenaran terhadap karakter kita yang tidak sesuai firman Tuhan. Tidak ada pembenaran dengan melihat orang lain yang hidupnya begitu. Kadang kita merasa lupa, nggak apa-apa karena orang lain juga begitu. Nggak apa-apa karena tuh banyak orang Kristen, banyak orang di gereja juga begitu. Tidak ada pembenaran terhadap sesuatu yang salah. Salah, salah. Walaupun semua dunia melakukan hal itu, kalau firman Tuhan berkata salah, salah. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini, pagi ini, kita mau berjuang seperti menggali tanah yang dalam. Menggali dalam-dalam. Dalam pengorbanan, dalam ketekunan, dalam perjuangan. Untuk mau menjadi seturut dengan firman Tuhan. Mari itu yang Tuhan minta hari ini. Kita mau memaksa diri kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau jaga-jaga terhadap mulut, karakter dan kepribadian kita. Supaya jangan lagi mengikuti dunia ini. Mengikuti karakter kita. Mengikuti kebiasaan kita. Tapi kita mau mengikuti kebiasaan dan karakter firman Tuhan. Bila hari ini kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus berusaha untuk berubah,
harus berusaha untuk diubahkan, harus berusaha. Tuhan tolong kami, supaya kami mau memaksa diri kami berubah. Kami mau memberikan kami diubah, walaupun itu menyakitkan. Tapi kami mau, karena kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih pagi ini Bapak, hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang akan memulai hari ini. Tuhan berkati setiap rencana kegiatan mereka hari ini. Berkati setiap langkah mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan hari ini. Biarlah anugerah Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, biarlah berkat Tuhan tak berkesudahan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.